Hai teman-teman, apa kabar? Halo, kabar Halo. baik yo. Gimana yo kabarnya yo? Baik, baik. Kalau Hanifa sama Devina gimana kabar? Baik-baik. Oke teman-teman, jadi tuh sebenarnya Zoom ini buat kita ngebahas tentang pemerintah desa. Karena kan kemarin tuh kita udah bahas tentang pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah tapi kalau pemerintah desa itu apa sih? Apa sih karakteristiknya? Aku pengen deh kalian buat jelasin ke kita, ke aku juga tentang pemerintah desa. Kalau dari aku, karakteristik itu ada 5. Yang pertama, aspek morfologi. Itu bisa memanfaatkan lahan untuk kegiatan agraris dengan rumah penduduk yang tersebar dan memiliki erat kaitannya dengan kondisi alam dan geografis. Yang kedua, itu ada aspek jumlah penduduk. Itu desa dihuni oleh sedikit penduduk dengan kepadatan rendah. Yang ketiga, itu aspek ekonomi. Mayoritas masyarakat desa itu bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Yang keempat itu aspek hukum. Itu desa memiliki sistem hukum tersendiri yang bersumber dari adat asli atau warisan norma masyarakat, agama atau kebudayaan warga. Kemudian yang terakhir itu peraturan negara, ya, seperti Undang-Undang 1945 dan regulasi pemerintah. Yang kelima itu ada aspek sosial budaya. Itu kehidupan desa ditandai hubungan sosial yang erat, bersifat kekeluargaan, homogen, dan bergotong royong. Hmm. Setelah aku dengar tentang karakteristik, ternyata desa itu punya regulasinya juga ya. Tapi kalau regulasinya desa tuh apa aja sih sebenarnya? Untuk regulasinya itu, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk organisasi, fungsi, dan kewenangan. Yang kedua itu Permendagri nomor 113 tahun 2014, itu pedoman utama bagi desa dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan desa. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, itu mengatur rincian pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 secara teknis dan operasional. Apakah cukup, Iyo? Cukup. Cukup masih banyak. Aku mau nanya, kalau di pemerintah negara itu kan ada APBN. Nah, kalau di desa itu ada apa dan strukturnya tuh apa aja sih? Oh iya, aku baru ini sih. Kalau kalau pemerintah pusat itu kan punyanya APBN. Nah, kalau pemerintah desa itu punyanya APBDes. Nah, jadi kalau APBDes itu merupakan anggaran rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang mana komponennya itu terdiri dari struktur dan komponennya itu terdiri dari beberapa hal. Nah, yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan itu merupakan penerimaan kas desa dalam 1 tahun anggaran yang mana ini merupakan hak dari desa dan tidak perlu dikembalikan. Nah, kalau pendapatan ini tuh bersumber dari 3 hal. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah, kemudian juga ada transfer pemerintah, dan yang ketiga itu ada pendapatan lain. Nah, kalau pendapatan asli desa itu tuh merupakan pendapatan desa yang bersumber dari potensi-potensinya, kayak misal tuh hasil usaha desanya ataupun swadaya, asetnya dan lain-lain. Nah, contohnya itu kayak misal desa itu membuat tanah gitu kan. Itu kan berarti pemanfaatan swadaya gitu. Berarti kan nanti ada pendapatan yang diperoleh dari desa wisata tersebut kan. Nah, kemudian juga yang kalau transfer pemerintah itu tuh merupakan pendapatan yang kita peroleh dari daerah lain. Kayak kalau dari pemerintah pusat tuh namanya dana desa. Kalau dari pemerintah daerah namanya itu alokasi dana desa. Sedangkan kita juga bisa nih dapat
pendapatan dari daerah lain, tapi bukan dari dua hal itu. Namanya itu bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten provinsi. Kemudian juga kita bisa dapat bagi hasil pajak ataupun retribusi dari daerah. Nah, ada juga pendapatan lain-lain. Kalau pendapatan lain-lain itu adalah pendapatan selain dari kedua hal yang aku sebutkan tadi, selain dari pendapatan asli daerah dan juga selain dari transfer pemerintah. Misalnya itu kayak bantuan atau sumbangan dari pihak ketiga. Misal mereka ingin mengadakan suatu kegiatan yang untuk membantu desa, mereka akan memberikan sumbangan. Nah, itu pendapatan desa juga yang kita nggak perlu kembalikan. Nah, kemudian juga dari struktur APBDes itu ada yang namanya belanja. Ini tuh merupakan struktur yang kedua, di mana belanja ini merupakan pengeluaran dari desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan. Nah, jadi kalau yang belanja ini tuh misal bersumber dari beberapa komponen yang kayak yang terbagi menjadi 4, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga. Nah, kalau belanja pegawai sama belanja barang dan jasa itu merupakan belanja yang dilakukan sama pemerintah desa untuk memenuhi kegiatan desanya, memenuhi kegiatan operasionalnya, dan juga mendukung apa ya, kegiatan-kegiatan dari desa itu sendiri. Nah, kemudian kalau yang belanja modal itu merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk apa ya, memperoleh aset untuk desa. Kayak misalkan bangun jalan tuh, kan itu jadinya aset desa juga. Atau mungkin bangun fasilitas kayak perpustakaan, nah itu kan jadinya aset desa juga. Kayak gitu. Kemudian juga ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini merupakan pengeluaran desa untuk hal-hal yang nggak kita duga, kayak misalnya bencana alam. Nah, jadi pemerintah desa itu juga membuat apa ya, menganggarkan belanjanya untuk hal-hal tersebut agar nanti dapat mewanti-wanti terjadinya hal yang tidak diinginkan, kayak gitu. Nah, kemudian juga ada pembiayaan. Ini tuh struktur ketiga yang punya dua komponen, yaitu pembiayaan pengeluaran dan juga pembiayaan penerimaan. Kalau pembiayaan pengeluaran itu merupakan eh, merupakan apa ya, lebih ke ada eh, sumber atau dana desa, tapi dia ini mempengaruhi pengeluaran kas dari desa tersebut yang mana tidak bersumber dari belanja yang aku sebutkan tadi. Jadi ini tuh merupakan pengeluaran yang tidak yang dapat dikembalikan. Nah, pengeluaran itu tuh ada kayak pembentukan dana cadangan dan juga penyertaan modal. Kemudian kalau penerimaan pembiayaan itu merupakan penerimaan yang dapat dikembalikan, kayak misalnya itu silpa yang sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dan juga ada pencairan dana cadangan dan penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Nah, itu sih yang aku tahu tentang APBD desa. Kalau teman-teman gimana? Apakah kurang masih ada? Tidak, iyo. Oke, makasih. Aku juga pengen tahu nih tentang kan kalau desa itu tadi udah ada anggarannya, berarti kan ada transaksinya nih. Aku pengen tahu apakah ada prinsip dari pencatatan transaksi itu. Kalau setahu aku sih ada ya. Jadi di dalam sistem akuntansi untuk mencatat transaksi itu ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi ini merupakan kunci dalam akuntansi pemerintah, di mana semua transaksi keuangannya itu harus tercatat dengan jelas dan dapat diakses oleh publik, supaya menciptakan rasa percaya dan akuntabilitas di dalam pengelolaan dana publik. Nah, yang kedua itu ada prinsip akuransi. Nah,
Kasih data keuangan ini sangat penting karena kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan ini dapat mengganggu kebijakan fiskal atau merugikan masyarakat. Jadi akuntansi pemerintah harus memastikan datanya itu akurat. Terus yang ketiga ada prinsip konsistensi. Konsistensi ini dalam metode pencatatan dan pelaporan merupakan kunci untuk memudahkan perbandingan dan pengevaluasian atau evaluasi lah tentang kinerja pemerintah dari tahun ke tahun. Nah, yang keempat ini ada prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan prinsip utama dalam akuntansi pemerintah. Jadi, pemerintah itu harus bertanggung jawab setiap dana publik yang telah dikeluarkan atau yang telah digunakan oleh pemerintah. Apakah cukup menjelaskan? Cukup. Makasih, Devina. Iya, sama-sama. Oh gitu penjelasannya. Nah, mungkin kalau dalam pencatatan itu kan mestinya ada dokumen ya, dokumen seperti apa yang mungkin yang penting untuk dalam pencatatan akuntansi pemerintah desa itu ada nggak sih? Oh, ada Faisal, ada. Jadi dokumen penting yang pertama itu ada rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Jadi dokumen ini merupakan hasil dari musyawarah desa yang berfungsi sebagai rencana tahunan kegiatan dan program pembangunan desa. Lalu yang kedua ada dokumen APBDes, yaitu dokumen menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja di mana dokumen ini merupakan dokumen utama dalam perencanaan keuangan desa. Nah, lalu yang ketiga itu ada buku kas umum dalam pelaksanaan anggaran. Jadi buku kas umum ini berfungsi untuk mencatat seluruh aliran kas masuk dan aliran kas keluar secara kronologis. Terus yang keempat ini ada bukti transaksi. Jadi desa itu harus mencatat seluruh transaksi berdasarkan bukti-bukti yang sah, seperti bukti nota pembelian, kwitansi, faktur, atau invoice, serta dokumen seperti surat perintah pembayaran atau SPP, dan bukti setor pajak. Lalu yang kelima ada dokumen tentang laporan realisasi APBDes. Jadi laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan pelaksanaan APBDes ini dibandingkan dengan rencana anggaran biasanya, dengan rencana anggaran seperti biasanya. Eh, Biasanya juga disusun secara berkala seperti triwulan, semester, atau tahunan. Yang biasanya laporan ini juga menjadi dasar evaluasi dan pengawasan baik oleh BPD, masyarakat, maupun inspektorat. Apakah cukup menjawab pertanyaan kamu? Ya cukup sih, tapi uh, aku mau nambahin aja. Mungkin kalau di sistem akuntansi pemerintah desa itu ada rangkaian prosedurnya dan proses pengolahan keuangan yang mungkin diterapkan oleh pemerintah desa. Gunanya untuk apa? Ya untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, setahu itu ada 5 prosedur akuntansi pemerintah desa. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini proses yang dimulai dengan penyusunan LKPD desa melalui musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan desa, kemudian dituangkan dalam APBD desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, dokumen ini disahkan menjadi peraturan desa dan dipublikasikan ke masyarakat. Yang kedua ada pelaksanaan. Jadi menggunakan sistem basis kas dengan pencatatan harian di buku kas
umum atau PKU. Nah, setiap transaksi ini wajib didukung bukti sah yang tadi kamu jelasin. Nah, seperti kwitansi atau nota, dan ini harus diverifikasi oleh minimal dua pihak untuk mencegah penyimpangan. Yang ketiga ada penatausahaan. Ini meliputi pengelolaan bukti transaksi bernomor, pembukuan harian, dan penyimpanan arsip. Yang keempat ada pelaporan. Itu mencakup pelaporan realisasi APB desa bulanan mau neraca. Neraca itu biasanya untuk semesteran dan LLA untuk tahunan yang harus diselesaikan tepat waktu. Yang kelima yaitu ada pertanggungjawaban lapor yang mana laporan diaudit oleh BPD dan inspektorat kemudian dipublikasikan ke masyarakat seperti itu. Oh, seperti itu. Terima kasih ya, Faisal, untuk tambahannya, penjelasan tentang sistem akuntansi untuk mencatat transaksi di sebuah desa. Menurut aku ini udah cukup sih buat kita jelasin supaya kita tahu apa apa itu akuntansi pemerintah desa. Gimana kalau menurut kalian? Iya, udah cukup tahu tentang akuntansi pemerintah desa. Iya, udah bisa banyak banget pengetahuan. Makasih teman-teman. Makasih Iya, semuanya. terima Terima kasih kasih. juga info-infonya. Oke, dadah.